Halo Sobat Popcorn, senang sekali kita bisa kembali lagi ya. Di episode ini kita akan membahas tentang eh, perkembangan terbaru tentang Palestina dan masalah Two State Nation. Nah, hari ini kita sudah ada dua orang hebat ya, orang hebat. Ada Mas Azri, peneliti senior kita di Populi Center, sama siapa Mas? Coba kenalin Mas Yogo. Saya Yugo, kebetulan. Kebetulan saya juga peneliti, tapi ya kadang neliti, kadang juga. Apa? Apa dong? Lanjut dong. Apa? Ya di bidangnya beda dengan Mas Azri setidaknya gitu. Emang kalau Mas Azri apa? Kalau Mas Azri emang apa kalau Mas Azri? Saya lebih ke politik perbandingan ya, comparative politics, dan dalam hal hubungan internasional lebih ke aspek domestik yang mempengaruhi politik luar negeri. Betul. Gitu. Kalau saya ahli patah tulang. Ya, kebetulan kalau saya lebih pada konteks foreign affair-nya ya. Jadi interaksi dalam level internasional atau politik internasionalnya lah gitu. Jadi sama-sama politik tapi beliau lebih pada konteks domestik, kalau saya lebih kepada internasionalnya gitu. Domestik. Saling melengkapi lah gitu. Nah, Mas, ya. betul. Komplementer lah. Seperti halnya pernikahan ya Mas, saling. Oh iya, persis. Domestik itu rumah tangga gitu Mas. Oke. Kita mungkin biar kita ngalir aja ya gitu ya. Terakhir kan waktu di PBB itu kita mendengar bahwa pidato-pidato di presiden dan kepala negara banyak yang mengemukakan tentang two state nation, terus Two state solution. two state solution ya, terus perkembangan terbaru Palestina gitu. Kalau dari Mas Azri sendiri nih Mas ya, mengapa two state solution ini dinilai menjadi hal yang paling masuk akal sih Mas kalau dari perkembangan pidato atau konferensi PBB kemarin gitu? Kalau dari saya, two state solutions itu menjadi solusi yang paling masuk akal karena itu adalah konsep yang paling bisa diterima oleh para anggota PBB, oleh negara-negara yang lain. Karena konsep ini kan sudah lama ya. Jadi ini bukan konsep yang baru, bukan konsep yang baru dibikin sekarang atau hanya diinisiasi oleh satu atau dua negara. Tetapi ini konsep yang sudah cukup lama dan ini adalah konsep yang paling bisa diterima oleh negara-negara yang lain, baik oleh negara yang sangat condong ke Israel atau yang sangat pro dengan Palestina. Sehingga kalau dalam diplomasi itu kan kita harus mencari titik tengah, bukan mencari titik yang ekstrim, karena kalau solusi yang diajukan adalah solusi yang ekstrim, misalnya one state solution, itu yang setuju pasti akan sedikit. Jadi kalau dalam diplomasi itu yang dicari adalah komprominya. Nah, sekarang dengan situasi di Palestina yang seperti sekarang ini, itu solusi apa yang paling bisa diterima oleh banyak pihak. Dan saya kira itu relevansi dari two state solutions itu adalah, ini adalah konsep yang relatif paling bisa diterima oleh semua pihak, dan konsep ini adalah konsep yang sudah diinisiasi sejak waktu yang sudah sejak dari Israel sama Palestina sendiri menerima itu nggak sebagai negara yang menjadi pemain utamanya itu sendiri? Nah, kalau kita lihat dari terutama Israel ya, Israel itu jelas tidak menerima. Berarti ini belum Ya. semua pihak ya, karena yang Belum. bersangkutan justru tidak mau ya. Tidak mau. Karena kalau Israel kan maunya membuat Israel raya gitu. Jadi semuanya, bahkan mungkin nggak hanya teritorinya Palestina, sampai ke sebagian Yordania pun juga akan diklaim oleh Israel. Seperti itu. Lama-lama nanti ke Mesir ya dia. Terus Ya, apa? saya nggak tahu. Kalau Palestinanya sendiri gimana Mas? Kalau Palestina itu kan, kalau secara internasional itu yang diakui itu kan Palestinanya PLO kan, Palestine Ya. Liberation Organization. Sedangkan kalau kita sayangnya nggak ada peta ya di sini ya. Kalau ada peta itu, Nanti ada peta Mas di sini. ya nanti ya, tolong ya bikinin ya. Nah, kalau kita lihat di peta secara visual itu kan Palestina itu ada dua enclave kan. Enclave yang pertama itu West Bank, tepi barat. Itu yang ada Yerusalem, dan PLO itu atau faksinya Fatah
pemerintahan Palestina yang diakui secara internasional itu kan di situ basis kekuatan politiknya. Sedangkan enclave atau kantong yang kedua itu yang Gaza, yang berbatasan langsung dengan Mesir dan ada akses ke Laut Mediteran. Nah, di situ justru otoritas yang yang punya kekuatan efektif sebagai otoritas politik itu Hamas. Nah, ini yang tidak diakui oleh negara-negara lain, begitu. Jadi sebetulnya di Palestina sendiri ini kekuatannya lebih dari dua ini, tapi secara umum ada dua inilah, Hamas dengan Fatah. Nah, kalau Fatah itu sejak eranya Yasir Arafat itu sudah semakin memoderasi posisinya. Dari yang sebelumnya itu ya mungkin kalau kayak Tan Malaka itu merdeka harus 100% gitu, Israelnya nggak ada. Nah, itu sekarang semakin memoderasi ya demi supaya bisa negosiasi ya, mereka mengurangi tuntutannya tapi juga meminta Israel juga bisa mengurangi tuntutannya. Tapi kalau untuk Hamas saya kira mereka nggak berada di posisi yang berbeda dengan Fatah. Terlalu kekeh ya. Jadi Fatah itu lebih fleksibel sebenarnya. Betul. Tapi menariknya kalau misalnya benar diwujudkan, nanti perbatasan Palestina dan Israel itu seperti apa tuh Mas Azri? Nah, itu kan kalau dalam konsep two state solutions itu kan perbatasannya ya perbatasan per tahun 67. Oke. Tahun ketika perang antara Arab dan Israel itu terjadi. Jadi itu adalah perbatasan yang disepakati kalau dalam konsep ini. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang itu udah banyak sekali perubahan, ada pergeseran-pergeseran dari perbatasan itu. Berarti kalau perbatasan itu tarikannya dari tahun 1967, pemukiman baru Israel yang sebagai dampak dari perluasan itu gimana? Karena otomatis kan itu masuk otoritas Palestina kalau jadi negara ya. Betul, persis. Ya itu nggak diakui. Ya jadi ya benar-benar kembali ke garis 67 itu. Kalau solusi dua negara ini disepakati, ini solusi yang ada di atas kertasnya itu kan begitu. Kalau misalnya solusi ini nanti disetujui oleh kedua negara itu dan dinegosiasikan lagi itu kan ya tentu nanti akan ada kompromi-kompromi lagi ini untuk penanganan dari settlement atau wilayah-wilayah yang dicaplok oleh Israel sejak tahun 67 sampai sekarang 2025 ini mau diapakan gitu. Tapi biasanya kan Inggris kan paling jago ya kalau bikin perbatasan ya. Kayak misalnya dulu India dengan Winston Churchill dengan gampang ya bikin perbatasan, oh ini India, ini Pakistan gitu. Nggak punya power lagi kah Inggris? Karena kan dia yang bertanggung jawab nih, yang paling pertama kali meletakkan batu pertama. Iya, kalau ini tarik garis sejarah ya. Iya. Kalau itu dulu. Kalau menurut saya sih sejak meletusnya Perang Dunia Kedua, Inggris sudah menyerahkan tongkat estafetnya itu ke Amerika. Kekuatannya udah nggak seperti era sebelum Perang Dunia Kedua lagi, atau bahkan mungkin sejak Perang Dunia Pertama selesai itu Inggris itu sudah sangat bergeser lah kekuatannya gitu. Makanya kalau kita lihat itu kan sejak tahun 45 itu proses dekolonisasi itu kan berjalannya masif sekali. Saya ambil contoh Asia Tenggara misalnya. Singapura itu adalah pangkalan militer Inggris terbesar di Asia Tenggara. Makanya sewaktu Perang Dunia Kedua itu meletus untuk front Pasifik, itu kan Jepang. Yang diserang duluan sama Jepang di Asia Tenggara itu kan langsung pangkalan di Singapura itu. Jadi Jepang itu masuk ke Vietnam, terus kemudian Thailand waktu itu menjadi negara netral. Nah, Malaysia itu dilewatin aja. Jadi mereka hanya menggunakan Malaysia itu sebagai jalur untuk menghancurkan pangkalan laut angkatan lautnya Inggris di Singapura. Karena begitu angkatan laut Inggris di Singapura itu lumpuh, angkatan laut Belanda otomatis lumpuh. Karena Belanda itu sangat menggantungkan keamanan Hindia Belanda saat itu ke armada angkatan lautnya Inggris. Itu baru di Asia Tenggara. Belum yang seperti di Mediterania, Gibraltar sampai sekarang masih punyanya Inggris kan. Oh iya, benar. Nah, itu adalah salah satu peninggalan betapa berkuasanya Inggris di lautan. Jadi semua choke point atau lokasi-lokasi geografis yang penting untuk pelayaran internasional itu ada di bawah kekuasaan Inggris zaman itu. Suez, Gibraltar, terus ya kalau di Asia Tenggara Singapura itu kan benar-benar simpul perdagangan yang paling penting. Di Asia Selatan ada Sri Lanka,
Jadi semua kapal yang mau lewat melakukan perdagangan internasional itu harus melewati pos-pos yang itu dikuasai Inggris. Saking berkuasanya Inggris zaman itu. Tapi kalau sekarang kan enggak, itu udah kekuatan Inggris itu udah berkurang. Nah, konsekuensinya adalah walaupun wilayah Palestina ini dulu dimandatkan ke Inggris dan Inggris lah yang menginisiasi wilayah itu untuk diduduki oleh Israel, tapi saya kira Inggris sudah tidak punya kekuatan yang signifikan untuk misalnya merubah itu, karena ya yang paling punya dominasi secara real saat ini tuh ya Amerika Serikat. Tapi jadinya menarik kalau kita ke pertanyaan yang pertama lagi ya, Mas Azri ya. Ini kan menjadi polemik ya, yang tadi masalah two state nation solution itu ya. Di beberapa negara kan walaupun kepala negaranya atau presidennya itu setuju dengan solusi tersebut, tapi beberapa rakyatnya itu menentang. Nah, gambaran Mas Azri ini seperti apa ya kalau ada fenomena seperti itu ya? Kalau saya melihat dalam hal luar negeri itu kan otoritasnya ada di pemerintah, ada di eksekutif. Jadi kalau misalnya eksekutifnya itu bilang A, terus populasinya bilang B, kalau negaranya itu sistemnya demokratis ya nanti di pemilu selanjutnya ya diganti. Atau ya si pemerintah yang saat itu sedang berkuasa itu akan kalah dalam pemilu. Kan gitu. Tapi kalau di negara yang sistemnya itu non demokratis, ya perubahannya akan lebih keras lagi karena bisa dilakukan lewat mekanisme non elektoral gitu. Tapi kalau kita lihat, ini saya ambil contoh Perancis ya. Ini kan Perancis mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Itu bukan dari tahun ini aja Perancis itu memutuskan begitu, tapi dari tahun 2014 parlemen Perancis itu sudah mengesahkan, meloloskan resolusi yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Cuman presidennya itu baru ngomong di sidang umum PBB itu ya sekarang gitu. Jadi ya itu tadi, sekali lagi untuk negara yang sistemnya demokratis itu perbedaan antara elit dengan publik itu masih bisa dijembatani lewat pemilu. Kalau publiknya nggak puas dengan kebijakan dari elitnya, ya nanti waktu pemilu si elit ini akan dihukum lewat pemilu. Jadi dia nggak terpilih lagi atau suaranya nggak terlalu banyak saat pemilu, kayak gitu. Oke. Bagaimana dengan konteks Inggris dan Kanada, Mas Azri? Kenapa? Yang dulunya tadinya tidak mendukung atau tidak mengakui Palestina, tiba-tiba mereka mengakui Palestina. Apakah ada proses atau emang ada apa gitu? Kalau saya sih melihat pergeseran itu Ada ya. desakan internal kah mungkin gitu. Saya kira desakan internal ada, karena kan kalau dari segi kekuatan politik domestiknya itu kan yang berkuasa sekarang Partai Buruh ya, kalau nggak salah ya. Di Inggris ya ini ya? Di Inggris ya. Dan Kanada juga itu, kalau Kanada saya nggak terlalu tahu, tapi kalau Inggris itu jelas yang berkuasa Partai Buruh. Itu kalau dilihat dari aspek domestik. Tapi kalau kita lihat dari aspek domestik yang ada kaitannya dengan fiskal, dengan keuangan, Israel itu beban. Oke, kenapa tuh? Karena Israel Beban itu kan keluarga deh. ya beban keluarga yang ikut membidadinya. Karena Israel ini kan bantuan dari luar negerinya banyak. Dan salah satunya itu dari Inggris, dari Perancis, dari Amerika Serikat. Nah itu kalau bantuan itu, ya apalagi sekarang dia perang ya. Nah kalau perang kan otomatis permintaan bantuannya makin banyak. Nah itu makin besar. Nah persoalannya adalah Amerika di bawah Presiden Trump itu kan menarik diri dari forum multilateral, menarik diri dari aliansi dengan kawasan Eropa. Nah kalau Amerika itu mundur, itu kan membuat misalnya kayak Amerika dengan NATO di bawah Trump itu kan Amerika berusaha untuk menganggap ya urusan Eropa urusannya Eropa, Amerika nggak mau cawe-cawe, nggak mau ikut-ikut gitu loh. Nah jadi itu saya kira berkontribusi terhadap pergeseran politik luar negeri dari negara-negara besar di Eropa, karena mereka jadi berpikir bahwa wah ini kalau Amerika mundur dari Eropa berarti kita yang harus ngurusin kawasan ini sendiri.
Sedangkan Israel itu kan juga perlu mereka bantu. Nah, jadi Eropa juga mau fokus, Inggris, Prancis, Jerman sih belum ngakuin ya. Tapi itu akan fokus ngurusin keamanan atau stabilitas di kawasannya sendiri, dan ya Israel ini jangan terlalu banyak mengganggu mereka lah. Jadi negara seperti Inggris atau Prancis atau mungkin Kanada juga itu menginginkan ya di kawasan Timur Tengah Israel itu ada perdamaian. Nah, perdamaian ini tidak akan bisa dicapai kalau Palestinanya itu tetap ditekan, terus pembantaian dan kekerasan itu tetap berlangsung, itu perdamaian tidak akan bisa dicapai. Jadi saya pikir itu salah satu pertimbangan dari negara-negara di Barat kenapa mereka kemudian bergeser untuk mengakui Palestina. Oke. Coba kita masuk ke Palestinanya ya. Ada yang menarik gini. Ini kan ada dua faksi ya, Fatah dan Hamas ya. Sementara secara internasional kan yang diakui Fatah ya. Ini kan dua faksi yang sebetulnya nggak damai-damai juga gitu kan. Kalau misalnya mudah-mudahan terjadi nih, Palestina menjadi negara, gimana konsolidasi politik antar dua faksi ini? Nah, itu pertanyaan yang sampai mengganggu. sekarang mengganggu sejuta umat itu. Jadi sangat sulit, dan mungkin itu bukan mungkin ya. Itu juga yang membuat kenapa pengakuan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat itu dianggap sebagai suatu hal yang ya sebetulnya secara politis itu konsekuensi realnya terhadap negara-negara kayak Perancis atau Inggris dan lain-lain itu nggak terlalu besar, karena oke, Palestina kita akui, tapi kan yang kita akui itu yang di tepi barat, yang Fatahnya, yang Hamasnya itu kan enggak. Nah, ini kan nanti mereka akan bertengkar sendiri untuk menentukan mereka itu maunya gimana gitu. Dan saya kira ini menjadi tantangan yang sangat besar tidak hanya bagi Palestinanya sendiri ya, tetapi juga bagi negara mitra strategis yang selama ini konsisten dalam membantu Palestina. Jadi Palestina itu, kalau kita melihat opini publik sekarang itu kan lebih yang Palestina merdeka, Palestina diakui sebagai negara, udah selesai. Karena dia hanya tidak membuka box di dalamnya. Iya, gitu. karena kemerdekaan itu kan sebetulnya ya adalah hak segala bangsa. Iya, itu ya. Ini kayaknya dulu penataran P4-nya dapat A ini. Saya dulu rajin ikut upacara, kebetulan bagian bawa Pancasila. Oh, saya kira jadi ini Widya Iswara penata dari BP7 ya. Saya lulusan P4 ya. Nah, itu jadi kan ya kita dulu juga kemerdekaan kita juga karena ada pidato yang menyatakan bangsa Indonesia merdeka gitu. Tapi tantangan yang paling beratnya itu kan adalah setelah kita merdeka itu membangun institusi yang namanya negara itu seperti apa. Nah, itu kalau dalam dunia akademik itu namanya state building atau bahasa Jermannya Stadtbildung. Jadi gimana cara membangun negara ini sebagai sebuah institusi yang kalau dalam terminologinya Max Weber yang impersonal, dan dia memonopoli kekerasan, dan dia bersifat sentralistis dan meritokratik. Jadi siapapun yang memimpin organisasi yang namanya negara itu ya dia akan mengikuti aturan negara itu. Aturan itu yang sulit terjadi di Palestina sendiri. Ya sangat sulit, karena sekarang untuk salah satu indikator sebuah negara itu memiliki kapasitas atau enggak, itu kan adalah negara itu bisa nyari duit enggak, bisa menghidupi dirinya sendiri enggak. Ya sama kayak tadi kan kamu bilang, domestik ini rumah tangga ya. Nah, jadi ya kayak rumah tangga yang mandiri itu Kamu kan. memang bicara seperti itu. Iya. Wah, nggak dengerin nih maksud gue nih. Aku mendengarkan. Kebanyakan lihat handphone. Nah, itu jadi mampu nggak dia menghidupi dirinya sendiri tanpa tergantung dengan bantuan dari luar. Nah, yang menjadi persoalan di Palestina itu kan salah satunya adalah para pemimpin dari PLO itu semua bantuan asing masuknya ke mereka untuk membantu Palestina. Oh, satu pintu ya? Satu pintu. Ya karena kan yang Hamas yang ngakuin cuman berapa ya? Paling betul. Iran diem-diem dia di bawah meja bantu-bantu lah. Ya. Tapi kalau yang lain-lain itu kan memberikan bantuan itu lewat tepi barat gitu loh, lewat PLO. Jadi konsekuensinya adalah uang yang didapat dari luar itu akuntabilitasnya relatif nggak cukup baik, transparansinya nggak cukup baik, sehingga reputasi mereka sebagai
orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan itu juga jadi agak tercemar karena korupsinya banyak. Dan ini juga yang bikin Hamas itu sangat-sangat kuat di Gaza karena bantuannya nggak banyak, mereka tuh relatif nggak terlalu kelihatan, korupsinya itu juga minim gitu loh, dan mereka memang betul-betul membantu warga di sana. Jadi mereka itu udah jadi state-like actor, walaupun mereka bukan state ya, mereka bukan negara. Tapi apa yang dilakukan oleh Hamas di Gaza itu udah kayak negara. Berarti dukungan publiknya justru ke Hamas ya? Kalau di jalur Gaza iya, emang sangat kuat. Dan tahun berapa itu ya? 2007 apa tahun 2000 berapa? Kan ada pemilu, Hamas yang menang. Hamas yang Iya nggak sih? Iya. Berarti Seingat kalau saya. melihat dinamika itu sebetulnya dengan pengakuan dari 142 ya kalau nggak salah ya, 42 Lebih kayaknya 153 153 ya. Itu sebetulnya baru anak tangga pertama ya, karena Iya. PR-nya masih besar banget ya. Betul. Jadi itu benar-benar baru pintu masuk lah untuk membangun Palestina sebagai sebuah negara yang baldatun thayyibatun warabul ghafur kalau kata Al-Mukarram. Masya Allah, Masya Allah. Karena itu baru pengakuan di atas Iya, kertas. betul. Belum nanti untuk membangun seperti instansi di pemerintah pusatnya ya, kementerian-kementerian di pusat, terus pemerintah-pemerintah di daerahnya, supaya mereka bisa menjalankan roda pemerintahan, roda Kelengkapan administrasi itu sebagai sebuah gimana? negaranya ya. Iya. Nah, kalau mereka hanya 100% bergantung pada bantuan dari luar negeri, itu kan mereka nggak bisa menjadi negara yang mandiri begitu. Malah jadi beban. Nah, disitulah saya kira yang mitra pembangunan atau negara-negara yang selama ini meminjam istilahnya Al-Mukarram ini istiqomah mendukung Palestina. Nah, itu yang seharusnya mencurahkan perhatian di bidang itu. Bantuan macam apa yang bisa kita berikan kalau Palestina ini sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Apakah kita memberikan pelatihan kita memberikan beasiswa, atau kita memberikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas dari SDM mereka, baik untuk pemerintahan atau yang non pemerintah. Nah, itu yang harusnya dari sekarang itu sudah mulai didiskusikan, mulai dipikirkan, dan mulai dibahas bentuknya seperti apa. Dan tidak hanya Indonesia, tetapi juga kita mengajak negara-negara yang lain, ini bantuan macam apa yang bisa kita berikan. Oke, untuk sekarang karena situasinya sedang darurat kemanusiaan, fokusnya lebih ke bantuan-bantuan kemanusiaan seperti pangan atau obat-obatan. Tapi dalam jangka 5, 10, 20, 30 tahun ke depan itu bantuan itu harus digeser ke dalam bantuan untuk membantu state building di Palestina. Karena ada banyak negara yang sudah merdeka, tapi sebetulnya state-nya itu nggak ada. Kita ambil contoh misalnya nggak jauh-jauh dari Timur Tengah lah, Somalia. Somalia itu merdekanya udah dari tahun 60-an kalau nggak salah, atau 50-an. Tapi negaranya itu ya hanya Nggak siap ya. aktif itu ya di sekitar Mogadishu aja. Di luar Mogadishu itu udah kelompok siapa yang berkuasa, kelompok ini yang berkuasa, macam-macam. Ya ada banyak lah negara-negara yang seperti itu. Bahkan negara yang usianya udah 200 tahun lebih kayak Meksiko, itu di beberapa negara bagian itu yang berkuasa bukan pemerintah tapi kartel. Udah ada pembunuh bayarannya, udah ada sikario-sikarionya yang mereka itu bahkan persenjataannya jauh lebih lengkap dibandingkan kepolisian setempat gitu. Atau bahkan ya selevel lah dengan militernya, udah military grade gitu. Sudah masuk kategori failed state ya. Iya. Baik. Ini sih menarik ya. Cuman kalau kita melebar kemana-mana ini bisa 3 jam kita ini diskusi. Tapi untuk kita menutup diskusi ini, udah ditutup aja. iya, menutup diskusi Iya. ini kita kesimpulan dari Mas Azri dulu ya, baru Mas Yugo ya sebagai teman saya. Kalau saya sih kan moderator aja ya. Mas Azri, kesimpulannya bagaimana Mas Azri? State solution. Kalau saya melihatnya, two state solution ini adalah solusi untuk meraih kompromi. Karena dalam diplomasi itu kita tidak mungkin bisa winner takes all, bisa semuanya kita dapatkan, itu hal yang nggak mungkin. Jadi kita harus melihat solusi dua negara ini adalah kompromi sebagai jalan tengah supaya Palestina ini bisa menjadi sebuah negara yang berdaulat dan bisa
berdiri dan berjalan sendiri. Jadi kalau dari sudut pandang saya ini adalah hal yang positif, ada komitmen yang kuat baik dari negara yang sudah mendukung Palestina sejak tahun 88 dan negara-negara yang tadinya itu mendukung Israel untuk mau menghidupkan kembali solusi ini. Saya kira itu adalah sinyal yang sangat positif. Tinggal sekarang bagaimana konkretnya, karena forum sidang umum PBB itu kan sebetulnya forum untuk menunjukkan sikap sebuah negara. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa memiliki ekspektasi bahwa wah ini cuma ngomong doang, ini nggak konkret. Ya memang ini sidang PBB itu tujuannya adalah untuk menunjukkan visi atau sikap dari sebuah negara terhadap satu isu itu apa isu yang dianggap penting oleh negara itu. Nah, sekarang setelah solusi dua negara ini kurang lebih mendapatkan angin yang cukup kuat dari negara-negara yang ada di dunia, nah perhatian perlu difokuskan ke aspek konkretnya. Ini kan Palestina ini perlu bantuan. Nah, bantuannya seperti apa? Modalitasnya seperti apa? Lembaga seperti apa yang perlu dibentuk untuk mengkoordinir bantuan-bantuan ini? Misalnya kayak Indonesia. Ketika Indonesia itu bergeser dari pemerintahannya Bung Karno ke pemerintahannya Soeharto, itu kan IMF sama Bank Dunia sama teknokrat kita itu kan bikin IGGI. Nah ini perlu nggak dibikin lembaga seperti itu di di Palestina, Kamboja misalnya. Jadi kalau mau ngambil contoh, ini kesimpulan saya agak panjang dikit jadi. Kalau mau ngambil contoh yang paling ekstrim tentang negara yang membangun dari nol, benar-benar dari nol ya, nggak punya apa-apa sama sekali, itu Kamboja tuh. Kamboja itu setelah Khmer Merah jatuh itu benar-benar nggak punya apa-apa, nggak punya pegawai, nggak punya tenaga terdidik, nggak punya guru, dokumen pemerintah hilang semua, dihancurin sama Khmer Merah. Nah itu mereka waktu itu dibantu Vietnam, tapi setelah tercapai perjanjian perdamaian di Paris tahun 91, itu dibentuk sebuah konsorsium atau sebuah organisasi yang ini mengumpulkan bantuan-bantuan khusus untuk Kamboja, yang mirip kayak IGGI atau CGI kalau di sini. Nah untuk Palestina ini perlu nggak? Karena kalau itu tidak dibentuk, nanti agenda-agenda untuk pembangunan Palestina itu akan jadi terlupakan, seperti apa yang terjadi di Afghanistan setelah Taliban kembali. Ya sudah, yang perempuan nggak boleh sekolah lagi, nggak boleh kerja lagi, seperti itu. Walaupun Taliban sebagai sebuah kekuatan politik yang kemudian menjadi negara itu jauh lebih efektif ya dibandingkan pemerintahan Afghanistan yang sebelumnya, tapi ya isu-isu tentang gender dan lain sebagainya itu ya jadi tersingkir kembali. Jadi dengan adanya lembaga kayak gitu, lembaga yang membantu pembangunan di Palestina itu akan sangat, saya kira itu hal yang perlu dipikirkan dan perlu dikonkretkan. Baik. Itu aja dari saya. Sangat menarik. Mas Hugo sendiri seperti apa? Kalau saya lebih melihat sebetulnya pada konteks tentang walaupun dapat angin segar dengan banyak dukungan terhadap Palestina, tapi dengan penolakan Amerika ini kan sebenarnya menjadi persaingan politik internasional juga antara Amerika dengan negara-negara seperti Cina dan Rusia ya. Nah, posisi kuat Amerika ini akan menggambarkan bahwa persaingan itu mencoba ranah baru nih, yaitu bukan Israel di wilayah negara-negara Arab, tapi bagaimana andai kata misalnya pun tidak jadi Israel, pertaruhan keamanannya ada di situ, dan andai kata pun misalnya jadi dua negara, maka mungkin saja ini seperti dua negara yang dimanfaatkan oleh dua kekuatan besar menjadi proxy power, yang pada akhirnya kita bukan berbicara pada konteks negara, tapi medan pertempuran yang pindah ke sana gitu. Itu sih dari perspektif saya. Menarik sekali. Dua-duanya insight-nya sangat menarik ya sahabat Popcorn. Terima kasih Mas Azri, Terima kasih. peneliti senior di Populi, dan Mas Hugo. Terima kasih juga Bang Alam, Mas Azri. Terima kasih, Mas Hugo. Dan petugas patah tulang tadi ya. Nah, kita dapat akhiri obrolan hari ini. Selamat berjumpa di episode selanjutnya sahabat Popcorn. Dadah.